Kenapa publik menolak Rizik jadi khalifah? Di media sosial, beredar surat FPI yang mengajak masyarakat untuk mendukung Rizik Syihab menjadi imam besar umat Islam Indonesia. Dalam surat tersebut, terdapat pernyataan bahwa yang mengisi surat akan bersepakat mengangkat Rizik sebagai khalifah dan berjanji setia atas perintah dan larangannya sesuai syariat Islam. Surat edaran FPI ini sungguh tindakan fatal, karena pertama, keinginan Rizik menjadi khalifah adalah tindakan politis untuk mendapatkan legitimasi publik, khususnya umat Islam Indonesia. Kedua, Indonesia merupakan negara yang berasas Pancasila. Setiap warga negara harus taat terhadap konstitusi negara. Tidak dibenarkan melakukan kontrak dan berbayar terhadap seseorang dengan mengikuti semua perintahnya yang diklaim sesuai syariat Islam. Menurut Irwan Masduki, pimpinan pesantren As-Salafiyah Melangi Sleman, pesantren di Yogyakarta menolak memberikan dukungan terhadap Rizik menjadi khalifah. Bahkan umat Islam Indonesia secara umum telah menolak Rizik menjadi khalifah karena beberapa alasan. Pertama, Rizik memiliki track record sebagai seorang kriminal. Ia pernah dipenjara selama 1,5 tahun karena aksi penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan dan Berkeyakinan di Monas, Jakarta Pusat. Umat Islam Indonesia tidak mungkin mengakui seseorang sebagai imam besar jika pernah melakukan tindakan kriminal. Umat Islam Indonesia lebih mengakui kredibilitas keulamaan seseorang yang bebas dari perilaku kejahatan. Kedua, Rizik kerap memimpin aksi tindakan kekerasan. Aksi yang pernah dilakukan Rizik seperti penyerangan dan perusakan terhadap rumah ibadah tahun 2005, perusakan kafe tahun 2004, penyerangan terhadap aliran kepercayaan tahun 2007, membakar rumah makan dan restoran tahun 2011, dan masih banyak lagi tindakan kekerasan yang dipimpinnya. Umat Islam Indonesia lebih simpatik terhadap ulama yang pro perdamaian, berperilaku santun, dan demokratis daripada orang yang berperilaku buruk. Ketiga, Rizik tidak memenuhi kriteria sebagai seorang ulama. Ulama adalah seorang panutan yang mempunyai kedudukan tinggi setelah para nabi dan rasul. Ulama mencerminkan isi kandungan Al-Quran dengan perilaku dan tutur kata yang baik. Rizik kerap menyebarluaskan permusuhan dan kebencian dengan melontarkan pernyataan dengan kata-kata yang kotor, seperti bego, harus dibunuh, disalib, dipotong tangannya, dan lain-lain. Perkataan dan tindakan Rizik tidak sedikit pun mencerminkan dirinya sebagai seorang ulama. Keempat, Rizik mendukung ISIS dan berdirinya negara dengan hukum syariat Islam. Hal ini terbukti dengan mengacu kepada visi misi FPI yang dipimpinnya yang sejak pertama kali berdiri mendukung penerapan syariah Islam dan penegakan khilafah Islamiyah. Rizik mengeluarkan maklumat yang menyatakan dukungannya terhadap kelompok ISIS. Padahal Indonesia adalah negara Pancasila, yang sejak pertama berdirinya tidak dibangun sebagai negara agama tertentu. Dari berbagai alasan ini maka wajar jika publik menolak Rizik sebagai khalifah. Ia sama sekali tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang toleran. Padahal sejak dulu, para kiai dan ulama Indonesia mengajarkan pentingnya pendidikan toleransi dan keberagaman. Islam mengajarkan nilai-nilai kesejukan, kedamaian, dan kasih sayang. Namun demikian, FPI yang dipimpin Rizik menampilkan Islam dengan wajah yang keras, garang, dan menakutkan. Apalagi Islam Indonesia dikenal sebagai Islam yang damai, toleran dan menjunjung tinggi hak-hak manusia. Islam menghargai keragaman dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam keyakinan beragama.
terutama dalam ajaran yang bersifat parsial dan situasional. Islam tidak menghendaki semua perbedaan yang ada menjelma dalam sebuah konflik terbuka, karena dakwah dalam Islam harus dengan cara yang lemah lembut, bertukar pikiran dari hati ke hati dan penuh toleransi. Islam bukan agama yang memaksa, apalagi menimbulkan korban nyawa dan aksi kekerasan. Islam adalah agama yang menawarkan jalan terbaik dalam mengarungi kehidupan ini. Kekerasan yang dipimpin Rizik selama bertahun-tahun telah menjadi kejahatan terburuk atas nama agama di Indonesia. Ini adalah kenyataan yang paradoks, karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, bukan kekacauan. Seorang Rizik tidak akan pernah menjadi khalifah umat Islam.